Sok-sokan menyerang Gibran sebagai wakil presiden yang tidak bermutu, Dr. Tifa dirujak warga. Warga sungguh sangat kecewa sekali. Dr. Tifa menggunakan tameng agama, menjual agama dengan murah dengan menggunakan jilbab, namun demikian kenyataannya munafik. Berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi. Tifa, seorang pecinta Anies Baswedan dan pembenci Pak Jokowi. Tifa ini sangat mencintai Anies Baswedan. Jadi segala cara dia lakukan untuk agar supaya Anies itu menjadi orang yang terhormat dengan cara menghina Pak Jokowi. Tifa, kali ini kau coba menghina Pak Prabowo. Ya, sebenarnya aku berharap suatu saat nanti karma kembali ke diri kau. Mudah-mudahan kau tuh bisa dijerat hukum karena tukang hina, tukang gibah. Tifa ini berbicara seolah-olah Pak Prabowo ini merapat ke Pak Jokowi, masuk ke kabinet Pak Jokowi sebagai menteri itu, itu Pak Prabowo ini hanya menginginkan mengejar cita-citanya menjadi presiden. Jadi Pak Prabowo kata dia mengorbankan harga diri dan mengkhianati mereka semua karena masuk ke kabinet Pak Jokowi. Tifa, Pak Prabowo bersyukur Pak Prabowo itu Allah bukakan hatinya untuk bergabung di kabinet Pak Jokowi, untuk bergabung dengan orang-orang yang baik dan terlepas dari orang-orang yang tukang fitnah, provokator, orang-orang yang berhati iblis kayak kau dan kawan-kawan kau semua. Pak Prabowo, kau akui Pak Prabowo, Allah kabulkan cita-citanya menjadi presiden. Itu berarti takdir Pak Prabowo. Tapi kau kenapa mengingkari bahwasanya Gibran Raka Buming Raka memang sudah Allah takdirkan menjadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini? Kau ini dibungkus seolah-olah kau tuh tahu agama, kau bawa ayat Al-Quran, ya kan? Tapi kau mengingkari bahwasanya Gibran itu sudah ditakdirkan menjadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Jadi sebaiknya kau belajar agama lagi, nggak usah sok-sok keren kau bawa ayat Al-Quran. Padahal sebenarnya agama kau tak ada. Kalau kau punya agama yang baik, kau tahu kewajiban kau untuk taat kepada pemimpin. Kau tahu kewajiban kau untuk tidak menghina orang lain, apalagi pemimpin. Kau bilang, Pak Jokowi, Pak Jokowi itu meminta ke Pak Prabowo agar Gibran menjadi wakil presiden, Jadi untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim, mengucurkan dan menggelontarkan dana kampanye, di backup sama pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga. Bukannya Pak Prabowo yang minta Gibran itu menjadi wakilnya, bukan Pak Jokowi yang menyodorkannya. Jadi kau bicara jangan asal jeplak aja, kau pakai otak kau sedikit. Pak Prabowo sudah berulang-ulang membilangkan bahwasanya dia yang meminta Gibran untuk menjadi wakil presiden, bukan Pak Jokowi yang menyodorkan. Jadi kau jangan fitnah. Kau menghina Pak Prabowo seolah-olah Pak Prabowo mengiyakan, supaya Pak Jokowi bisa mengucurkan dana. Ini penghinaan buat Pak Prabowo. Iya kan? Jadi kau gak usah sok keren kau. Kusarankan sama kau, cek kejiwaan kau. Kau terlalu mencintai Anies Baswedan, jadi kau lupa diri. Apa gak malu kau? Seorang dokter, tapi kerja kau cuma fitnah, gibah. Ternyata
Ya, akhlak dan budi pekerti itu jauh lebih tinggi daripada ilmu yang didapatkan. Contohnya si Tifa ini, dia punya ilmu, dia dokter, tapi akhlak dan budi pekerti dia zero sama sekali. Jadi dia tidak tahu menghormati orang lain, apalagi pemimpin. Tifa ini mengait-ngaitkan katanya akun Pupu Fafa. Tifa, Pupu Fafa itu geng kau sendiri yang buat. Ya, jadi kau nggak usah sok-sokan bilang saya sudah survei 8 bulan. Aduh, survei apa kau? Dokter bengak kayak kau gini, nggak ada orang yang percaya sama kau, ya kan? Jadi nggak usah sok keren kau, seolah-olah sebentar menghina Pak Prabowo, sebentar menyanjung. Kau bilang Papa itu bukan cuma menghina Pak Prabowo, juga menghina anak Pak Prabowo. Terus kau memuji-muji anak Pak Prabowo. Mau kau puji setinggi langit pun anak Pak Prabowo, ya kan? Nggak mungkin didengar Pak Prabowo juga kau, karena kau cuma sampah di negara Republik Indonesia ini. Kalian punya penyakit hati waktu Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Apa yang kalian mesti sakit hati? Pak Prabowo gabung ke Pak Jokowi karena Pak Prabowo memang mau mengabdikan dirinya untuk negara Republik Indonesia ini. Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Dia hanya ingin mementingkan kemajuan negara Republik Indonesia ini. Bukan kayak kalian, serakah, cuma mementingkan pribadi. Jadi apapun kalian lakukan, menghina pemimpin, merendahkan pemimpin, memfitnah pemimpin, kapan kau tobatnya Tifa? Kan lebih bagus kau gunakan ilmu yang kau dapat itu, ya, untuk kepentingan banyak orang, untuk menambah pahala sama kau. Bukan kayak gini cara kau bilang Pak Jokowi pemimpin zalim, penipu. Apa yang ditipu Pak Jokowi kau? Zalim dari mana Pak Jokowi? Kalau zalim nggak bisa kau kowar-kowar di situ. Udah selesai kau. Ya, zalimnya di mana? Sedikit zalim. Habis itu apa lagi? Pembohong, penipu, utang terbanyak. Bengak. Kalau utang di Indonesia ini, ya di zaman Pak Jokowi banyak, tapi kau buka mata kau tuh bengak. Pembangunan dari Sabang sampai Merauke, ya. Habis itu banyak lagi pembangunan yang lain dibuat Pak Jokowi. Cuman mata kau aja sama hati kau tuh yang terlalu dengki, ya. Jadi mata kau tuh buta, tidak melihat kebaikan orang lain. Diri kau sendiri yang busuk. Kau bilang Pak Jokowi, penipu. Kau yang penipu, ya, menipu diri kau sendiri. Kau tipu diri kau sendiri, padahal kau sudah tahu bahwasanya kinerja Pak Jokowi itu bagus, tapi karena kebencian yang kau tanamkan di hati kau, ya kan? Jadi di otak kau tuh cuma ada kotoran, dan di mulut kau cuma ada kotoran. Kau ini tak ubahnya manusia bangkai yang tak pantas, ya, untuk hidup di Indonesia ini. Kalau kau tak suka sama pemimpin di negara Republik Indonesia ini, kusarankan sama kau, pindah aja kau. Gak usah banyak kowar-kowar mulut kau di situ. Kau hargai pakaian kau. Jangan bawa-bawa ayat Al-Quran. Kau jual ayat Al-Quran dengan sangat murah, hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan kau saja. Belajar agama kau yang baik. Kau cari ustadz yang baik, yang bisa membimbing kau jadi lebih baik. Kalau kau tak malu dengan diri kau, setidaknya malu dengan pakaian yang kau pakai. Ya, sekali lagi kusarankan sama kau Tifa, cek kejiwaan kau. Wow. Tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim. Ya, kita dengar pernyataan sikap dari Dokter Tifa yang ada di video ini. Beliau seorang dokter tapi sudah merambah ke dunia politik yang cukup
dapat kita pertanyakan keilmuannya. Tambah lagi dengan pernyataan-pernyataannya yang di luar daripada fakta data yang akurat. Yang pertama, beliau ini menuduh Jokowi adalah pemimpin zalim. Yang kedua, beliau ini menuduh Prabowo mengorbankan harga diri, tunduk kepada pemimpin zalim hanya untuk mengabulkan, hanya untuk memuluskan cita-citanya untuk menjadi seorang presiden. Bahkan beliau ini dalam pernyataan sikapnya menuduh Pak Prabowo tidak menghargai para pendukungnya yang telah berusaha dan malah menggandeng Gibran. Dan Gibran dituduh sebagai anak dari pemimpin zalim yang disodorkan, yang diciptakan untuk, yang dititipkan untuk menjadi pendukung atau pasangan daripada Pak Prabowo. Sungguh memalukan sebenarnya Indonesia memiliki warga negara yang seperti ini. Setiap pemimpin habis dihujat. Para pakar hukum harusnya bolehlah bertindak untuk memperbaiki hukum acara di negara ini. Satu sisi mereka ini menuduh pemerintah pemimpin zalim membungkam demokrasi, tapi di satu sisi lain mereka ini tidak sadar bahwa mereka telah dan sedang menikmati nikmatnya sebuah demokrasi. Buktinya apa? Mereka menunjukkan sikap yang tidak setuju dengan pemerintah, bahkan cenderung mengolok-olok dan berkata-kata kasar. Itu bagian daripada demokrasi sebenarnya. Ketidaksetujuan itu adalah bagian daripada demokrasi, tanpa ada tuntutan apapun. Lalu demokrasi yang bagaimana yang mereka inginkan? Di saat mereka tidak sesuai, di saat perasaan mereka tidak sesuai dengan kebijakan yang diambil, yang dijalankan oleh pemerintah, mereka ribut, demo, tuduh sana sini, ijazah palsu, PKI, dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari demokrasi. Terlepas daripada itu, Pak Prabowo yang dituduh sebagai orang yang mengorbankan harga diri, orang yang mengorbankan para pendukungnya, dan bahkan tunduk kepada pemimpin zalim hanya untuk memuluskan cita-cita ingin menjadi presiden. Perlu diketahui, seseorang yang menang, seseorang yang bisa mampu menjadi calon saja, harusnya mereka sudah seizin Yang Maha Kuasa, apalagi memenangkan pertaruhan politik dengan mengambil hati rakyat. Suka tidak suka, senang tidak senang, Prabowo Gibran adalah orang yang sudah diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk memimpin negara ini sepanjang 5 tahun ke depan. Kepada Dr. Tifa dan kelompoknya, hentikanlah ujaran-ujaran kebencian ini. Jejak digital Anda akan tetap ada di dunia maya. Bagaimana perasaan Anda, omongan-omongan Anda ini akan banyak yang melihat, banyak yang terpengaruh, apalagi generasi muda yang sekarang ini. Ke depan, jika ada seorang Dr. Tifa yang sekarang, pasti akan ada Dr. Tifa selanjutnya. Mendengar dari ocehan kelompokmu ini, sungguh ini pendidikan yang sangat menyesatkan bagi generasi muda. Bagaimana tidak? Dalam tuduhan Anda bahwa Jokowi pemimpin zalim, ternyata Jokowi adalah pemimpin yang paling sukses sepanjang negara Indonesia berdiri. Bagaimana mungkin Anda menyebut Prabowo sebagai orang yang menghalalkan segala cara untuk memuluskan cita-cita sebagai presiden? Sementara Pak Prabowo, kalau saja Pak Prabowo tidak bergabung dalam pemerintahan untuk menghadapi COVID-19, saya pikir Indonesia akan chaos. Kenapa? Karena diasumsikan Prabowo adalah sebagai pihak sebelah, Jokowi adalah sebagai pihak sebelahnya lagi yang selalu bertentangan, apalagi yang dikaitkan dengan selalu isu agama.
Indonesia akan pecah apabila mereka ini tidak rekonsiliasi secepat mungkin pada saat COVID kemarin. Jadi kepada Dr. Tifa dan kawan-kawan, saya pikir perlu melakukan riset, perlu sadar diri bahwa betapa nikmatnya Anda hidup di Indonesia ini, betapa nikmatnya Anda menikmati demokrasi yang sudah berjalan dengan baik ini. Hentikanlah mulutmu yang selalu menyampaikan ujaran kebencian. Jokowi, pemimpin terbaik bangsa ini. Beliau berhasil menyatukan dua pihak yang berseteru, kalau kita ingat di musim 2017-2019. Jokowi pemimpin terbaik pada saat ini selama Indonesia berdiri. Bagaimana tidak? Hanya Jokowi presiden yang mampu mengkaderisasi suksesornya, yang mampu menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan pemimpin yang akan datang, yaitu Prabowo. Kita lihat mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Gus Dur, sampai ke Jokowi, tidak ada presiden yang akur. Tidak ada presiden yang akur. Tapi kali ini betullah memang Jokowi memikirkan nasib rakyat. Betapa ruginya Indonesia apabila ada isu perubahan di dalam tubuh pemimpin yang akan datang, yang baru, yaitu Prabowo. Ribuan triliun yang telah habis dibelanjakan untuk pembangunan bangsa ini melalui infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Apakah itu akan dimangkrakkan jika ada isu perubahan? Dan isu perubahanlah yang memang Anda inginkan. Terlepas itu perubahan apa, tidak pernah kita dapat klarifikasi. Jadi Prabowo adalah pemimpin terbaik yang akan melanjutkan tahta, yang akan melanjutkan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional untuk menuju 2045 Indonesia emas. Dr. Tifa dan kelompok, saya pikir perlu diberhentikan mulutnya. Apapun ceritanya, manusia-manusia seperti ini tidak dibutuhkan oleh Indonesia. Indonesia akan berkembang jika ada kritik yang membangun, kritik yang bukan untuk menjatuhkan seperti mereka ini. Lo pada tahu dokter ini gak sih? Dokter Tifa 10 tahun rakyat dibuat tolol. Kalau orang ini menang, maka abis tolol jadi gila semua katanya. Waduh gila. Kok ada ya seorang dokter, cewek lagi, mengujar kebencian, ngata-ngatain orang yang bahkan lu kenal, pernah berurusan juga enggak. Maksud gue, lu tuh berpengaruh apa sih buat negara, buat masyarakat sampai lu bisa ngomong kayak gitu? Gue bukan pendukung mereka atau siapapun ya, gue di sini netral aja. Gue mau suka atau nggak suka sama calon presiden yang akan datang, ya udah gue diem aja, bodo amat. Ngapain gue harus koar-koar di sosmed? Gue untung aja kagak. Ini buat yang nonton ya, tolong lah, lu ngapain sih fanatik sama orang? Lu dikasih duit berapa miliar gitu loh sampai lu bela mati-matian orang yang bahkan nguntungin lu aja enggak. Mau siapapun presidennya, kalau lu males, lu beban, lu nggak kerja, pengangguran, ya lu bakalan tetap miskin. Makanya udah biasa aja, lu mau nggak suka sama orang, sama kebijakan pemerintah, lu kritik di sosmed boleh-boleh aja, cuman nggak usah nyebar kebencian. Ini bentar lagi pilpres nih, gue yakin pasti ricuh, nggak bakal enggak. Bakalan ada orang yang bela mati-matian sampai luka-luka dan dapatnya cuma nasi kotak. Rektor UGM jawab Dr. Tifa tudingan ijazah palsu Jokowi, singkat, padat, dan telak. Karena dari semalam gue dikomenin pas live, suruh komenin terkait ijazah palsu yang ditujukan oleh Dr. Tifa ke Pak Jokowi. Terus terang gue nggak setuju ya sama yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Gue sebagai oposisi kurang respect ya sama apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini. Maksudnya apa, gue nggak ngerti gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya dia nuduh jasa Pak Jokowi itu palsu, kan itu kan bisa dicek langsung gitu loh ke kampusnya. Nggak nyambung gitu loh kalau misalnya dia bisa bongkarnya melalui anatomi muka gitu. Dan gue bersyukur akhirnya pihak UGM ngebuka tuh ya, ngasih informasi kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, bukan palsu. Sorry to say nih ya Dr. Tifa, meskipun gue oposisi, gue gak suka nih kayak gini-gini Dr. Tifa. Jadi buat Dr. Tifa, sebelum Anda meragukan ijazah seseorang, sebaiknya Anda komunikasikan dulu ke kampusnya. Cek dulu ada nggak mahasiswa yang namanya Pak Jokowi pada saat itu. Itu aja kan gampang gitu loh.
Jadi untuk kali ini gue nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Dan gue salut sama dokter UGM yang dengan cepatnya memberi respon. Supaya nggak simpang siur nih. Terus follower-follower Dr. Tifa juga nggak jadi ikut-ikutan kepancing sama pernyataannya Dr. Tifa. Intinya gue paling gak suka sama informasi-informasi yang beredar di sosial media yang gak jelas. Sorry to say, gue gak setuju sama yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di kawasan Nusantara? Saya ingin sedikit berbagi pagi hari ini supaya mood saya menjadi baik karena sebentar lagi saya mau mengajar seharian. Jadi saya ingin berbagi dengan teman-teman bahwa postingan saya tentang surat terbuka untuk Ibu Tifa yang telah dilihat sebanyak 682,1K dan dibagikan sebanyak 895 kali dengan like 23,9K dengan komentar 3132 komentar dan menjadi favorit 1845 hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Tentu bagi saya ini sesuatu banget gitu ya. Dan saya pikir saya sudah mencari kalimat yang sesopan mungkin, selembut mungkin, tanpa kalimat kasar. Namun di sini saya dilaporkan mestinya dengan gangguan dan perundungan. Nah, akhirnya postingan saya dihapus oleh TikTok, dan bukan hanya TikTok ternyata, tapi juga dihapus di Instagram, karena saya juga berbagi di Instagram. Nah, di sini saya belajar banyak bahwa kadang-kadang kalau kita mau berurusan dengan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dalam tanda kutip siapapun itu, kekuasaan itu bukan hanya sekedar presiden ya, tapi juga ada orang-orang yang memang berkuasa atas suatu hal, maka sesuatu bakalan mudah terjadi. Nah, di sini kita memang harus sedikit evaluasi dan berhati-hati, pembelajaran buat semua. Terkadang yang mana kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia dan memperingatkan seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk yang bisa membuat Indonesia ini menjadi guncang, malah kita yang kena sasaran. Tetapi justru orang-orang yang melakukan seperti itu sepertinya didukung oleh kekuasaan, didukung oleh sesuatu yang besar, yang mana setiap kali yang dia ucapkan, walaupun itu menyakiti hati masyarakat, menyakiti hati pemimpin kita yang tertinggi, yaitu Bapak Joko Widodo dan keluarga, itu aman-aman saja. Sepertinya ada perlindungan besar di sana, tetapi it's okay lah, bagi saya nggak masalah, karena saya orang baru di TikTok dan mungkin memang saya harus belajar banyak tentang seluk-beluknya hal-hal yang bisa terjadi di TikTok apapun itu. Tapi puji syukur yang saya lakukan adalah saya tidak berniat untuk menyerempet politik, karena bagi saya apapun itu Tuhan sudah pilihkan yang terbaik, tetapi kita memang harus berusaha meluruskan sesuatu yang buruk. Nah, harapan saya buat masyarakat Indonesia, ini pembelajaran yang besar buat kita semua. Namun tetaplah berjuang untuk menunjukkan kebenaran, baik itu melalui media sosial maupun melalui apapun yang bisa Anda lakukan. Yang penting lakukan yang terbaik. Jangan mengumbar mulut kita dengan hal-hal yang buruk, karena terkadang orang yang tidak bersalah pun bisa menjadi salah. Kita sudah belajar banyak dengan kasus-kasus Jessica Wongso, di mana secara kasat mata kita tahu dia tidak bersalah, tetapi
sesuatu hal yang membuat dia menjadi bersalah. Tekanan-tekanan atau intervensi-intervensi dari orang-orang yang berkuasa, dalam hal ini dia punya uang, punya kekuasaan, dia bisa melakukan apapun dengan menunggangi beberapa orang yang memiliki kepentingan. Nah, gitu juga kita sebagai rakyat kecil, rakyat biasa, kita pun mendapat kemungkinan untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Kita berisiko untuk mendapatkan perlakuan yang seperti Jessica. Maka dari itu, teruslah bersemangat untuk menegakkan kebenaran bagaimanapun caranya, karena Indonesia ini milik kita, bukan milik segelintir orang. Dan media sosial ini bebas, bukan untuk diarahkan dan digiring menuju suatu hal yang mereka para penguasa inginkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Namanya Gibran Raka Buming Raka Bikom. Nah, berarti sudah bergelar. Berarti kemarin Saya gemes sekali dengan statement dari dokter satu ini. Saya perhatikan dari dulu, beberapa tahun yang lalu, viralnya selalu karena kedengkiannya dia pada keluarga Bapak Jokowi. Saya tidak tahu ada masalah apa antara dia dengan Bapak Jokowi. Tapi yang pasti sebagai pemimpin yang hebat, kami rakyat Indonesia tidak terima Bapak Jokowi diperlakukan seperti ini. Dr. Tifa yang terhormat, semoga video saya ini sampai ke Dr. Tifa. Dr. Tifa, gelar itu sesuatu yang tidak penting. Yang penting esensi yang didapatkan dari proses pendidikannya setelah dia melalui masa-masa kuliah. Anda tahu nggak dokter, saya berpengalaman 11 kali kuliah. Saya memiliki 11 gelar, 1 diploma, 2 S1, 5 S2, dan 3 S3. Ini buktinya. Ini adalah ijazah-ijazah saya. Ini ijazah S1 dan S2. Dan ini ijazah S3. Tidak sembarangan loh dari kampusnya. Salah satunya adalah Universitas Negeri di Surabaya. Jadi dokter, janganlah Anda berpikir bahwa semua orang ini bangga dengan ijazahnya. Semua orang ini harus mencantumkan gelar di depan atau belakang nama. Terus terang saja, di KTP saya tidak ada satu gelar pun terpasang. Di kartu keluarga tidak ada satu pun gelar yang tertulis di sana. Di identitas saya tidak ada. Saya hanya menyantumkan gelar lengkap apabila saya menjadi narasumber, dan saya tanda tangan untuk ijazah mahasiswa saya. Dr. Tifa, Anda menjadi sukses, Anda menjadi hebat, Anda menjadi inspirasi dan teladan bagi orang di seluruh negeri, bukan karena gelarnya, bukan dari sekolah mana Anda diluluskan, namun dari apa yang telah Anda berikan untuk Indonesia, untuk negara tercinta. Janganlah jadi pecundang untuk negara ini. Janganlah menjadi provokator untuk negara ini. Walaupun kita memiliki wajah yang cantik, elok, rupawan, tubuh yang indah menawan, namun apabila di otak kita hanya muncul kedengkian, kebencian, iri hati, maka itu tidak akan pernah tampak. Akan tertutup semua dengan keburukan Anda. Jadi saya memohon, hentikanlah masalah ijazah Anda permasalahkan. Kalau Anda ingin tahu lengkap tentang ijazahnya Bapak Gibran, datanglah langsung ke kampusnya. Gak usah cari informasi dari orang. Orang belum tentu informasinya valid. Katanya, dan katanya. Itu akan menjadi fitnah di kemudian hari. Masih untung Anda tidak dipermasalahkan, tidak diperkarakan. Karena apa? Keluarga Jokowi orang baik.
apapun yang dikatakan oleh para haters itu tidak dilakukan tindakan apapun. Dan saya berharap kalau Anda memang menginginkan untuk menjadi seseorang di jabatan-jabatan yang strategis, lakukan dengan cara yang elok dan santun. Karena kalau dengan cara seperti ini, saya pun tidak sudi untuk memilih Anda. Bagi saya, Anda bukan siapa-siapa. Karena uang tidak mencerminkan kesuksesan seseorang. Ketenaran tidak mencerminkan kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang dicerminkan oleh apa yang diperbuatnya untuk negara tercinta, apa yang diperbuatnya untuk keluarga kita, dan apa yang diperbuatnya untuk orang-orang di sekitar kita. Itu arti sebuah kesuksesan buat saya. Jadi saya berharap Anda hentikan mulai hari ini untuk terus-menerus menjelek-jelekan keluarga Jokowi. Karena hingga hari ini beliau adalah presiden kita yang harus kita lindungi dan kita jaga. Terima kasih, Tuhan berkati.